Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyu Widodo. Kali ini kita akan membahas tentang implementasi JAS pada RESTful API. Target capaian pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah diharapkan mengerti tentang apa itu JAS, lalu kegunaannya seperti apa, kemudian mengerti cara kerja JAS pada RESTful API, kemudian dapat mempraktikkan JAS pada RESTful API. Nah, apa itu JAS? JAS adalah media penyimpanan sementara data website di server maupun browser dengan tujuan untuk membantu menampilkan data dengan lebih cepat saat aplikasi klien membutuhkan. Jadi biasanya cache itu disimpan di dalam browser, kalau nggak di dalam browser ada di dalam mobile apps. Nah, ilustrasinya seperti ini. Jika di dalam sebuah kelas ada beberapa siswa bertanya kepada guru tentang nilai, tentu guru tersebut akan menjawab satu demi satu setiap kali ada pertanyaan dari siswa ke guru. Jadi anggaplah seperti ini adalah klien, ini request terhadap nilai kepada guru. Kemudian guru merespon hasil nilainya kepada siswa. Jadi ditanggapi satu-satu. Otomatis ini akan menjadi lebih lama, dia lambat di dalam menjawab satu-satu ke siswa. Lain halnya apabila nilai tersebut itu ditempel pada sebuah papan pengumuman, maka siswa itu dapat melihat hasil di papan pengumuman tanpa harus melibatkan guru. Selama nilai tersebut tidak diubah, maka guru tidak perlu membuat pengumuman baru di dalam papan nilai. Itu ilustrasi cara kerja JAS. Lalu apa manfaat dari JAS? Yang pertama adalah untuk menurunkan jumlah data transfer antar klien dan server, sehingga proses komunikasi menjadi lebih cepat. Dan ini secara otomatis pasti akan menghemat memori di server. Jadi bandwidth di server akan tereduksi dan lebih performanya jadi lebih meningkat. Kemudian pada RESTful API itu HTTP response header yang terlibat untuk JASing. Yang pertama adalah experience. Experience itu adalah masa kadaluarsa JAS. Jadi JAS itu memiliki masa experience atau masa kadaluarsa. Jadi kalau misalkan sudah lewat dari yang ditetapkan, maka dia bisa di-delete secara otomatis atau tidak berlaku cache-nya. Kemudian yang kedua adalah JAS control. JAS control ini untuk mengindikasikan apakah respon dapat disimpan dalam JAS dan berapa lama waktu penyimpanannya. Ini satuannya adalah millisecond. Kemudian E-tag. E-tag adalah token string unik yang mengindikasikan keadaan resource saat request. Jadi E-tag itu berupa sebuah string yang acak yang digunakan untuk mengindikasikan atau mengidentifikasi ada resource yang berubah atau tidak di dalam server. Kemudian yang berikutnya adalah last modified, yaitu untuk mengindikasikan waktu terakhir resource dimodifikasi. Nah, ini contohnya bentuknya last modified. Jadi waktu terakhir resource tersebut diedit atau diubah, maka dicantumkan last modified pada bagian header. Nah, kemudian ada juga HTTP header request if not matched. Jadi setelah klien menyimpan data JAS, setiap kali klien mengirim request ke server, klien akan menambahkan HTTP header if not matched. Jadi ketika HTTP header if not matched berisi data E-tag yang sebelumnya didapat, jika data tidak berubah, maka server akan mengembalikan HTTP response kode 304. 304 itu artinya tidak terjadi modifikasi. Jadi dia hanya mengembalikan pesan, tidak mengembalikan data. Nah, contohnya seperti ini. HTTP request tanpa menggunakan JAS. Misalkan aplikasi klien, dia akan melakukan request produk ke server. Ya, produknya dengan ID 1 katakanlah. Di dalam waktu bersamaan terdapat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 request dengan produk ID yang sama atau mungkin produk ID yang berbeda. Bayangkan andaikan satu produk tersebut itu misalkan ukuran filenya ada 2 mega. Maka 2 kali berapa request di dalam waktu yang bersamaan. Maka beban kinerja server ini akan menjadi buruk. Karena dia setiap kali ada request selalu ngambil dari database, kemudian mengembalikan lagi 2 mega ke klien, 2 mega ke klien, 2 mega ke klien, dan seterusnya. Nah, lain halnya jika dia memanfaatkan cache. Kalau memanfaatkan cache, misalkan kalian melakukan request get product ke server, kemudian dari server itu memberikan respon plus E-tag.
E-tag itu tadi adalah string unik yang untuk mengidentifikasi ada perubahan atau tidak di dalam server. Yang kedua, balikin ke sini selain data get product, kemudian plus e-tag. Nah, selanjutnya di aplikasi klien tersebut menyimpan cache, jadi disimpan di dalam local storage. Kemudian ketika si klien itu mau request produk dengan ID 1 lagi, dia menyantumkan informasi header if not match. Jadi selain request get product resource dengan ID 1, dia juga mencantumkan if not match pada bagian header. Nah, di dalam server dicocokkan. Kalau misalkan tidak terjadi modifikasi, misalkan produk ID itu tidak diubah, misalkan stoknya yang 54 jadi 300 berapa gitu, maka dia akan mengembalikan respon kode 304 yang artinya tidak dimodifikasi. Jadi tidak mengembalikan data, tapi yang dikembalikan adalah pesan kode 304. Sehingga HTTP client dia mengambil data yang ada di local storage yang tadi sudah disimpan di dalam local storage. Nah, ilustrasinya seperti itu. Nah, ini contoh implementasi pada REST API menggunakan kode igniter. Nah, di dalam kode igniter sendiri ini ada beberapa alternatif yang dipakai untuk setting. Bisa file based, jadi berbasis file, bisa menggunakan memchat, menggunakan memori, bisa menggunakan WinChat, atau bisa menggunakan Redis. Ini kode igniter versi 3. Nah, langkah pertama pada application folder config, file config, itu ditentukan terlebih dahulu path yang digunakan untuk menyimpan cache. Nah, path yang digunakan untuk menyimpan cache ini ada keterangan cc directory path-nya, di sini ada application cache. Maka kita membuat folder cache pada folder application. Nah, di sini dibuat folder cache. Nah, langkah selanjutnya pada controller product, jadi ini cuma memodifikasi pada latihan kemarin pada controller product, ini drivernya di load terlebih dahulu, driver cache yang bawaan dari framework kode igniter. Jadi untuk memanfaatkan membuat cache ini sudah ada library-nya, maka di load terlebih dahulu pada bagian konstruktor. Nah, kenapa di load pada bagian konstruktor? Karena konstruktor itu pertama kali dipanggil ya, fungsi yang pertama kali dijalankan adalah konstruktor. Maka nanti misalkan metode lain selain get mau menggunakan, maka tidak perlu mencantumkan di load driver lagi. Jadi cukup satu, maka itu salah satu alasan kenapa saya menaruh pada function konstruktor. Nah, ini yang akan kita coba adalah pada bagian fungsi index get. Yang pertama adalah membuat variabel e-tag terlebih dahulu. Nah, sebenarnya variabel e-tag ini tidak ada ketentuan khusus harus dienkripsi atau tidak. Cuma di sini saya menggunakan enkripsi hash SHA-256, kemudian ya data yang saya enkripsi ini adalah last update. Jadi di dalam tabel produk saya tambahi last update yang digunakan untuk kalau misalkan mengupdate produk, maka ada history update tanggal waktu update-nya. Jadi ada last update tambahan sendiri. Nah, ini dienkripsi. Kemudian kita membuat cache. Jadi di sini ada this cache save. Parameter pertama adalah e-tag. Jadi ini adalah nama cache-nya yang akan disimpan, nama cache-nya. Kemudian ini adalah datanya. Kemudian ini adalah waktunya. Kemudian e-tag tersebut di set header e-tag di sini. Maka nanti saat kita request akan muncul e-tag-nya. Kemudian this output set header cache control must revalidate. Jadi nanti ada pengecekan cache. Nah, sampai di sini kita akan mendemonstrasikan terlebih dahulu menggunakan aplikasi Postman. Yang kita akan
request adalah produk ID 4. Jadi ini ilustrasikan ini adalah aplikasi klien, alamat resource-nya adalah localhost API produk ID keempat, parameter keempat. Nah, ini ID-nya 4. Akan kita send. Nah, datanya muncul status 200, ya artinya oke. Ini datanya muncul. Kita lihat pada bagian header. Nah, di sini ada e-tag. E-tag yang baru aja tercreate. Nah, kita juga akan lihat pada bagian cache yang tadi folder kita buat, apakah dia menyimpan. Nah, ternyata menyimpan. Nah, kalau kita buka, ini isinya seperti ini. Nah, ini berupa data cache dengan produk ID keempat. Nah, ini namanya sama seperti dengan nama enkripsinya, karena saya buat seperti itu. Kemudian ini saya copy. E-tag-nya saya copy. Kemudian apabila ada request selanjutnya, ini pada bagian header, akan disertakan aplikasi klien ini akan menyertakan if not match. Jadi di sini ada if not match, kemudian e-tag-nya dimasukkan. Nah, sesuai ini e-tag 4A7, ini juga e-tag 4A7. Nah, maka if not match ini dikirim juga ke server saat request produk yang sama. Nah, hasilnya adalah 304 not modified. Jadi dia tidak mengembalikan data, hanya mengembalikan pesan. Fungsinya ada di sini. Jadi if iset server HTTP if not met, ini artinya jika server tersebut mengirim HTTP if not match dan server tersebut HTTP if not match-nya itu masih sama dengan yang ada di sini, e-tag-nya tanggal terakhir modifikasi, maka dia akan mengeluarkan pesan set header HTTP. Ini versinya, kemudian ini adalah kodenya 304, kemudian ini keterangannya adalah not modified, jadi tidak terjadi modifikasi. Tetapi kalau kita akan memodifikasi, jadi misalkan ini unit in stoknya 342, 342 ini akan saya ganti, misalkan stoknya bertambah jadi 345, update project set in stock 345, kemudian ini cantumkan not update, kita eksekusi. Nah, ini jadi 345. Kemudian kita send. Seharusnya kalau betul ini 200, karena ada perubahan. Nah, betul, ini 200. Karena ada e-tag baru. Sekarang ada e-tag baru. Ada e-tag baru, karena di server datanya sudah berubah.